Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Muatan PPKN. Pengertian, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Berikut adalah contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh hak beristirahat di lingkungan yang bersih. Nah, itu adalah contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya adalah sebagai berikut. Ahmad mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Ahmad justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Ahmad tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Ahmad ditegur Bu Guru dan Ahmad mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Ahmad harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Jadi, tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah diberikan. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya sebagai berikut. Seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarga dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sedangkan tanggung jawab kita sebagai seorang anak adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana akan pergi berlibur. Akan tetapi, Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga. Karena Pak Budi harus ikut kerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya sebagai berikut. Anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya sebagai berikut. Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Misalnya, agama Islam yang umatnya melaksanakan sholat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui atau memahami sesuatu hal. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Setelah membaca informasi dapat diperoleh dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Fungsi kata tanya tersebut antara lain, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kita dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat sebuah peta pikiran atau mind map. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Perhatikan teks berikut. Teks berikut berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi, sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cindera mata. Nah, setelah kita baca teks tersebut, kita dapat membuat peta pikiran atau mind map. Wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Pertanyaan pertama, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Jawabannya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Pertanyaan kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya, para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Danar
Salah seorang pemuda memperkenalkan hutan wisata Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar. Jawabannya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Dan pertanyaan keempat, mengapa para pemuda mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya, karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Oke teman-teman, tugasnya adalah teman-teman silakan buka buku Bupena tema 2 subtema 1 pada halaman 85. Tugasnya teman-teman membuat peta pikiran berdasarkan teks indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Teman-teman mengerjakan peta pikiran di buku latihan. Jadi teman-teman hanya membuat peta pikiran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memberi kemudahan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.